Bab 6655. Heng dan kelompoknya telah runtuh. Mereka tidak dapat mengerti mengapa pria Tionghoa ini ingin menangkap mereka padahal mereka telah melakukan hal-hal memalukan di Amerika Serikat dan wilayah pribadi tertentu. Jika anjing dan tikus hidup bersama, wajar saja jika mereka menangkap tikus. Namun, jika mereka terpisah ribuan mil dan masih saling berpegangan, bukankah itu terlalu berlebihan? Sebagai pemimpin kelompok, Heng panik dan tanpa sadar bertanya kepadanya, "Tuan Wade, mengapa Anda harus mengusik kami? Kami tidak memiliki ambisi yang tinggi seperti Tuan Rothschild. Kami telah memperoleh cukup banyak uang dalam hidup kami dan telah menikmati semua kesenangan yang dapat dinikmati oleh orang biasa. Sekarang di dunia ini, hanya hal-hal menyimpang itu yang dapat membuat kami bahagia. Jika Anda merampas hak kecil ini dari kami, apa gunanya hidup kami?" Kemudian dia bertanya dengan nada memohon, "Tuan Wade, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kita tidak akan pernah memaksa siapapun di masa mendatang. Semuanya harus berdasarkan satu hal, dan kita berdua akan menyetujuinya. Apakah itu tidak apa-apa? Kita akan memberi pihak lain cukup uang untuk membuat mereka bersedia. Dan kita pasti akan memilih tempat yang benar-benar pribadi di masa mendatang, dan kita tidak akan pernah membocorkan berita apapun. Dengan cara ini, kita tidak akan memberikan dampak negatif apapun pada masyarakat. Bagaimana menurut Anda?" Heng baru saja memikirkan hal ini. Jika tidak berhasil, setujui saja dulu. Jika tidak diizinkan, dia akan melakukannya secara diam-diam. Namun, ia berpikir lagi dan menyadari bahwa ia tidak dapat mengambil risiko, karena Charlie mengharuskan mereka untuk menyiapkan sejumlah besar uang untuk mendirikan sebuah dana khusus guna mendorong para pembunuh untuk membunuh orang-orang mesum seperti mereka. Begitu dana ini benar-benar didirikan, banyak orang akan memeras otak mereka untuk menggali orang-orang mesum yang bersembunyi. Saat itu, tidak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi, mungkin tiba-tiba tertembak di kepala mereka. Saat Charlie berada di penjara Brooklyn, dia membenci orang-orang cabul di Amerika Serikat, terutama pendeta, John Lawrence, yang dijebloskan ke penjara karena menganiaya seorang anak kecil. Terlebih lagi, Charlie secara bertahap menemukan bahwa ada banyak orang munafik di masyarakat Barat. Ketika orang-orang ini berada di depan umum, mereka semua terlihat berpakaian rapi dan sopan. Banyak dari mereka adalah pengusaha terkenal dan bahkan menjadi idola wirausaha di mata anak muda di seluruh dunia. Mereka akan merasa malu jika dasi mereka sedikit miring atau jas mereka tidak pas. Namun, ketika mereka berada di tempat pribadi, mereka lebih mesum daripada orang lain. Kalau saja tidak ada yang tertangkap, siapakah yang tahu bahwa banyak artis dan orang kaya yang seharian bicara soal amal, menjaga lingkungan, dan menyelamatkan dunia, sebenarnya adalah orang mesum di antara orang mesum. Yang paling tidak dapat dipahami oleh Charlie adalah bahwa ilmuwan terkenal dengan kepala bengkok, yang duduk di kursi roda sepanjang hari dan tidak dapat menggerakkan apapun kecuali bagian di atas lehernya, sebenarnya sering berkunjung ke pulau-pulau tersebut. Terkadang hanya memikirkan kejadian kotor seperti ini saja bisa membuat orang seperti Charlie yang memiliki rasa keadilan tinggi, menjadi marah. Jadi, Charlie menatap Heng dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah. Jika kamu ingin bermain, terserah padamu. Karena kamu telah kehilangan kemampuan itu, kamu dapat membiarkan orang lain memperlakukanmu dengan tidak normal di masa mendatang. Ini juga salah satu caranya. Tapi," kata Heng dengan wajah sedih, "tapi kau harus membantu kami memulihkan kemampuan itu, kan?" "Maaf," Charlie berkata sambil tersenyum, "kalian membuatku sangat kesal. Jadi aku tidak bisa membiarkan kalian memulihkan kemampuan kalian. Aku sudah mengusulkan solusi kepadamu. Karena kalian ingin menjadi orang cabul, ubah saja peran kalian sebagai orang cabul. Meski begitu, kalian masih bisa melakukan hal-hal cabul." Heng pingsan sejenak. Saat ini, masalah ini telah jatuh menjadi dilema. Dia ingin memulihkan kemampuan itu, tetapi tidak ingin menyetujui permintaan Charlie. Namun, jika aku tidak menyetujui permintaan Charlie, Charlie tidak akan mau membantuku pulih. Jika kita berpisah dengan tidak bahagia, bukankah aku akan kehilangan kesenangan terbesar dalam hidup di masa depan? Untuk sesaat, semua orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa.
Steve mencibir saat ini, kalian melakukan sesuatu tanpa berpikir. Jika kalian menyetujui permintaan Tuan Wade, bahkan jika kalian tidak dapat melakukan hal-hal menyimpang itu mulai sekarang, setidaknya kalian masih dapat mempertahankan kemampuan laki-laki kalian dan kenikmatan dasar terjamin. Tetapi jika kalian tidak menyetujui permintaan Tuan Wade, bahkan kenikmatan dasar pun tidak dapat dijamin. Apakah kalian benar-benar ingin menjadi homoseksual? Perkataan Steve menyadarkan orang-orang. Jika diberi pilihan antara mempertahankan fungsionalitas dasar dan kehilangan fungsionalitas sepenuhnya, pilihan pertama lebih menarik. Bahkan jika Anda memilih yang pertama, Anda harus membayar tambahan $1 miliar. Orang-orang ini telah memperoleh cukup kekayaan untuk menjalani kehidupan mewah. Apa gunanya memiliki uang jika Anda kehilangan kemampuan itu? Beberapa orang saling bertukar pandang, dan Hank pun angkat bicara, Tuan Wade, kami setuju. Charlie bertanya kepadanya, apakah kamu bersedia setuju? Jangan memaksakan diri. Hank menggertakkan giginya dan berkata, aku bersedia melakukan ini. Aku tidak dipaksa sama sekali. Charlie menghela napas, oh, kalian benar-benar telah berbalik arah. Jika kalian dapat mengumpulkan lebih dari $10 miliar AS dan melawan orang-orang cabul di seluruh dunia, itu juga akan sangat meningkatkan popularitas kalian. Di masa depan, seluruh dunia akan menganggap kalian sebagai orang pertama yang melawan orang-orang cabul. Itu benar-benar suatu kehormatan yang besar. Hank begitu takut jiwanya akan mati, Tuan Wade, kami tidak keberatan membayar uang itu, tetapi Anda tidak boleh mengungkapkan identitas kami masih ingin hidup. Setelah selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, kamu tidak tahu bahwa di Amerika Serikat, di pulau-pulau pribadi di Karibia, ada banyak orang yang lebih kaya dan lebih bejat daripada kita. Jika mereka tahu bahwa kita membayar untuk membunuh mereka, mereka akan membunuh kita terlebih dahulu. Charlie menatap Steve dan bertanya kepadanya, apakah ini benar-benar terjadi? Steve terbatuk 2 kali dan berkata, orang terkaya di dunia yang sudah lama masuk dalam daftar itu juga sering pergi ke pulau itu. Ini sudah menjadi rahasia umum, tetapi detail dan bukti spesifiknya belum terungkap. Ada juga beberapa rumor tentang banyak bintang sekelas Oscar. Charlie menghela napas, baiklah. Kalian orang Amerika bermain-main dengan bunga, tapi di sini, selebriti yang berselingkuh akan dilarang. Setelah itu, Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan riang, karena kamu bersedia membayar begitu banyak uang untuk keadilan, aku akan membiarkanmu tetap bersikap rendah hati, tetapi kamu harus memilah dan mengungkap semua orang yang kamu kenal yang telah berpartisipasi dalam hal semacam ini. Setelah dana ini terbentuk, aku akan menawarkan hadiah ratusan juta di jaringan bawah tanah. Semakin kaya orang cabul itu, semakin banyak yang akan dia belanjakan secara diam-diam. 100 juta atau bahkan $1 miliar AS bukanlah masalah. Aku ingin orang-orang cabul kaya itu menggunakan uang yang mereka hasilkan untuk menyewa sejumlah besar pengawal untuk melindungi keselamatan mereka dan membuat mereka hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Bab 6656. Hank dan yang lainnya kehilangan kesabaran saat ini. Uang, kekayaan, dan kemampuan di area itu semuanya dikendalikan oleh Charlie. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa kehilangan segalanya. Apa yang bisa terjadi dalam situasi ini? Karena saya tidak bisa lagi melanjutkan jalan hidup saya yang tidak normal di masa depan, setidaknya saya masih bisa bersenang-senang. Saya juga bisa menanamkan kembali energi berlebih yang tidak bisa meninggalkan kewirausahaan, dan mungkin saya bahkan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itu jauh lebih baik daripada menjadi orang yang tidak berguna selama sisa hidupmu, menghadapi nasib di mana semuanya terbongkar, dan menyinggung Steve. Oleh karena itu, semua orang ini setuju dengan jujur. Hank bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, jika kita menyiapkan uang dalam 2 hari ke depan, dapatkah itu membantu kita menyelesaikan masalah? Charlie pergelangan tangan, menurut kesepakatan kita, kamu harus menyiapkan uangnya terlebih dahulu. Ketika saya menemukan orang yang cocok untuk mengelola dana pembunuhan ini, Anda dapat mentransfer uangnya ke saya. Mengenai apa yang telah kamu lakukan di pulau miliknya sebelumnya, aku tidak akan membiarkan dia mengungkapnya untuk sementara waktu.
Saya tidak akan masalah melanjutkan kamu yang menghasilkan untuk membunuh tawana. Aku juga akan memulihkan kemampuanmu di bidang itu setelah kamu membayar. Steve bertanya kepada Charlie dengan rasa ingin tahu, Tuan Wade, menurut Anda siapa yang lebih cocok untuk mengelola dana ini? Ini adalah pekerjaan yang bersifat ofensif, dan orang biasa tidak dapat melakukannya. Selagi dia berbicara, dia menatap Charlie dan diam-diam memasukkan mata pada Matt Finkelstein di dekatnya. Charlie langsung mengerti bahwa Steve memberikan nasihat dan membiarkan Matt Finkelstein menangani masalah ini. Matt Finkelstein kini menjadi anjing yang terperangkap. Orang seperti ini bersedia mengalami kegagalan. Seperti kata pepatah, seseorang harus mempertaruhkan nyawanya sebelum ia dapat bertahan hidup. Jadi dia menunjuk Matt Finkelstein, yang telah menyerahkan diri kepada Steve, dan memerintahkan, Tuan Finkelstein, menurut pendapat saya, mulai hari ini, Anda akan menjadi manajer umum dana pembunuhan ini. Anda akan bertanggung jawab untuk mengawasi operasi seluruh dana pembunuhan ini. Anda akan bertanggung jawab untuk mengelola aliran masuk dan keluar uang ini, pengeluaran rahasia, pembayaran remunerasi, dan melapor kepada Steve secara teratur. Matt Finkelstein begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan gemetar, Tuan Wade, kemampuan saya terbatas. Saya khawatir saya tidak dapat mengelola dana sebesar itu. Bagi Matt Finkelstein, ini bukan hal yang ingin ia lakukan. Setelah dana ini terbentuk, dana operasionalnya disediakan oleh para taipan lokal di sekitar mereka, dan semua dananya dalam bentuk mata uang kripto. Ini sangat aman bagi mereka dan umumnya tidak akan terekspos. Namun, saya bertanggung jawab untuk mengelola semua hal yang terlibat, termasuk mengeluarkan perintah rahasia untuk membunuh seseorang. Ini berarti bahwa saya harus menangani sendiri semua masalah yang menyinggung tersebut. Sekalipun dia bisa mengeluarkan hadiah melalui jaringan bawah tanah, akan sulit menjaga rahasia saat mengelola dana pembunuhan yang bernilai puluhan miliar dolar. Bagaimana jika Charlie memintaku untuk membunuh orang terkaya di dunia saat itu? Bukankah aku harus menanggung balas dendamnya yang gila? Dia baru saja berhasil lolos dari kematian di bawah perlindungan Steve. Jika dia setuju dengan Charlie dan melakukan hal semacam ini, saya khawatir bahkan Steve tidak akan mampu melindunginya. Charlie juga tahu apa yang bertanya-tanya, dan berkata sambil tersenyum, di antara begitu banyak orang yang duduk di sini hari ini, saya dapat memahami siapa yang mengatakan bahwa kemampuannya terbatas, tetapi saya tidak dapat memahami Anda. Kenapa, Tuan Wade? Aku benar-benar tidak punya kemampuan. Matt Finkelstein tampak kesal. Charlie bertanya dengan dingin, pulau pribadi yang begitu besar, begitu banyak orang, begitu banyak hal yang kotor, Anda dapat mengelolanya dengan baik, dan semua jenis kotoran disembunyikan dengan baik. Anda juga dapat mengatur dan mengoordinasikan ratusan tamu dari semua lapisan masyarakat dengan sangat baik, membuat mereka merasa betah di pulau Anda. Ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen Anda luar biasa. Tidak masuk akal jika Anda tidak dapat mengelola dana sekecil itu, bukan? Matt Finkelstein tidak menyangka bahwa Charlie sedang menunggunya di sini. Berbicara mengenai keterampilan manajemen, saya telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Kami telah mengelola pulau kami sendiri dengan sangat baik selama bertahun-tahun dan tidak pernah terjadi apa-apa. Masalah yang timbul kemudian terutama disebabkan oleh kesalahan salah satu kolega saya. Orang itu merekam terlalu banyak video, mencoba mengendalikan orang lain, tetapi dia secara tidak sengaja menimbulkan masalah dan membuatnya diketahui seluruh dunia. Kemudian, orang itu dibunuh di penjara untuk membungkamnya, tetapi banyak tamu yang ketakutan dan ingin menghancurkan rahasia yang berkaitan dengan diri mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri, yang melibatkan diri mereka sendiri dan pulau mereka. Kalau bukan karena anjing bodoh itu, aku mungkin masih berada di pulau pribadiku, berpesta dengan tamu-tamuku setiap malam dan bersenang-senang. Aku tidak perlu melihat wajah Charlie di sini. Namun, meskipun ia memiliki kemampuan untuk menangani kekacauan ini, Matt Finkelstein tetap tidak ingin menanganinya. Sekarang dia hanya ingin mengikuti Steve dan menjadi anjing yang patuh. Ketika melamar tidak mendesak untuk menggigit, dia akan menundukkan ekornya di antara kedua kakinya dan berperilaku baik. Ketika menelepon untuk menggigit, dia akan maju dan menggigit.
Jika aku mengambil alih pekerjaan Charlie, aku khawatir hidupku tidak akan pernah tenang di kemudian hari. Melihat Matt Finkelstein tidak berani bicara, Charlie mencibir dan bertanya kepadanya, Tuan Finkelstein, Anda seharusnya berpikir lebih terbuka. Ketika Anda menghabiskan $1 miliar AS untuk membeli nyawa Tawana, mengapa Anda tidak tampak begitu malu? Matt Finkelstein berkata dengan gugup, Tuan Wade, saya. Steve berkata dengan nada meremehkan, Matt, apa yang kamu takutkan? Jangan lupa, kamu sekarang berada di Tiongkok. Apa yang perlu kamu takutkan di Tiongkok? Mulai sekarang, buatlah keputusan dan jangan pernah kembali ke Amerika Serikat dalam hidup ini. Matt Finkelstein berkata dengan wajah sedih, apakah tidak ada jalan kembali dalam kehidupan? Steve berkata, jika Anda menyinggung terlalu banyak orang, itu hanya akan menambah bahaya jika Anda kembali. Hidup lebih baik dengan nyaman di sini. Selama Anda mendengarkan Tuan Wade, di Aurus Hill, bahkan jika semua orang kaya di Amerika Serikat ingin membunuh Anda, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah itu, Steve melanjutkan, lagi pula, apa yang dirindukan dari Amerika? Bahkan jika kamu tidak menerima pekerjaan ini, akan ada banyak orang yang ingin membunuhmu saat kamu kembali ke Amerika. Ada pepatah lama di Tiongkok bahwa utang tidak perlu dipikirkan. Bekerjalah dengan giat di Nanjing. Saat kamu meninggal di masa depan, hal-hal ini akan terungkap, dan kamu akan dapat memperoleh reputasi yang baik. Aku tidak tahu berapa banyak keluarga yang akan berterima kasih padamu. Matt Finkelstein menghela nafas dan berkata tanpa daya, baiklah. Saya akan mendengarkan Tuan Wade dan Tuan Rothschild dan mencoba meninggalkan reputasi yang baik setelah kematian saya. Charlie mengangguk sedikit dengan puas, dan memberitahu semua orang, kembalilah dan persiapkan mata uang kripto. Ketika kerangka dana Tuan Finkelstein dibangun, dia akan memberi Anda alamat dompet terenkripsi. Simpan saja mata uang kripto itu. Ketika uangnya sudah ada, saya akan memberitahu Anda untuk bertemu di sini, dan kemudian saya akan membantu Anda kembali normal. Salah satu dari mereka bertanya kepada Charlie dengan gugup, Tuan Wade, lain kali kita datang, apakah kita masih harus membayar makanannya? Charlie berkata dengan serius, tentu saja aku harus keluar. Makanan di sini sangat mahal, bagaimana mungkin kamu bisa makan gratis? Semua orang tampak sengsara. Datang lagi kalau sudah waktunya, bahkan 3 kali, setiap kali dengan $10 juta AS. Apakah ini makanan sialan?